semakin dekat dengan Piala Dunia. Timnas Indonesia hanya butuh 2 kemenangan saja. Jay Itzes siap mati-matian di ronde keempat. Tak mau ambil resiko, FIFA pindahkan lokasi tuan rumah ronde keempat. Jepang dan Korea dukung Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Rintangan tim merah putih semakin berat karena sikap lawak AFC yang tidak netral. Pihak konfederasi mengubah aturan dengan menunjuk Arab Saudi dan juga Qatar sebagai tuan rumah. Padahal, regulasi sebelumnya mengatur ronde ini dimainkan pada tempat yang netral. Opsi pertama Arab Saudi, Iran, pembagian berdasarkan pot membuat timnas Indonesia bakal selalu menghadapi tim unggulan. Di opsi pertama, skuad merah putih bakal berhadapan dengan sang tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Timnas Indonesia patut mewaspadai kebangkitan Arab Saudi yang saat ini sudah melakukan persiapan. Buktinya skuad elang hijau mengikuti Piala Emas CONCACAF sebagai ajang pemanasan. Lebih hebatnya lagi, Arab Saudi memulai kiprahnya dengan menumbangkan Haiti. Apalagi Herve Renard juga memasang target tinggi di turnamen ini dengan melaju ke babak perempat final. Selain Arab Saudi, Irak juga menjadi lawan berat karena statistik head-to-head di pertemuan terakhir ronde kedua, skuad Garuda bahkan gak pernah menang dalam 2 laga sekaligus. Opsi kedua, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia. Pada opsi kedua, timnas Indonesia masih berada dalam satu grup bersama tuan rumah. Namun, Uni Emirat Arab yang berada di pot kedua berkemungkinan besar berada di grup ini. Kedua tim ini dinilai nggak bisa dianggap remeh oleh skuad Garuda. Salah satunya Arab Saudi yang tentunya cukup serius mengejar tiket Piala Dunia lebih cepat lewat ronde keempat. Di samping itu juga, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara kuat di Timur Tengah. Negeri emas saat ini menduduki peringkat 65 FIFA dan kerap menyulitkan pasukan Garuda Nusantara. Dari 6 pertemuan, tercatat Uni Emirat berhasil menang di 4 pertandingan. Bahkan di pertemuan terakhir di tahun 2021, skuad Garuda sampai dibantai habis-habisan sebanyak 5 gol tanpa balas. Belum lagi penampilan Uni Emirat Arab di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia juga terbilang cukup bagus. Negeri emas berhasil meraih 15 poin berkat 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Lini pertahanan mereka bahkan menjadi yang terbaik di grup A. Kebobolan sebanyak 8 kali. Itu artinya skuad negeri emas punya rata-rata kebobolan 0,9/90 menit. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan timnas Indonesia yang sudah kebobolan 20 gol. Patrick Kluivert harus mencari cara untuk melewati sosok Lucas Pamenta. Bak 24 tahun ini tampil kokoh bersama UEA dengan selalu mendapat rating di atas 7. Selain itu, skuad Garuda juga harus mencoba menghatikan permainan Harib Ebdallah Suhaim. Di bagian kiri UEA ini tampil gacor selama ronde ketiga dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Opsi ketiga, Qatar UEA Indonesia. Berbeda dengan opsi kedua, pada opsi ketiga, timnas Indonesia bisa bermain bersama tuan rumah Qatar. Pasukan The Maroons dinilai bisa menjadi bom waktu yang bisa menyulitkan skuad Garuda. Bukan karena performanya, melainkan hal-hal ganjal yang kerap terjadi. Qatar terlihat seringkali mendapatkan keuntungan dari wasit saat menghadapi skuad Garuda. Di Piala Asia U23 tahun lalu, wasit Nasrullah Kabirov mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Iver Jenner diganjar kartu merah karena dituduh menginjak kaki pemain Qatar. Kecurangan Qatar juga terlihat di final Piala Asia dan 3 hadiah penalti. Nggak heran penunjukan Qatar menjadi tuan rumah dinilai kontroversi yang bisa merugikan skuad Garuda. Uni Emirat Arab yang diprediksi bakal menempati satu grup juga ikut angkat bicara. UEFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam pemilihan negara tuan rumah pertandingan playoff Asia yang menjadi babak kualifikasi menuju Piala Dunia ke 2026. Tulis pernyataan UEFA. Alhasil, kontroversi ini menyebabkan banyak pihak yang menimbulkan spekulasi liar. AFC disebut-sebut ingin meloloskan Qatar ke Piala Dunia karena alasan komersil sponsor. Opsi keempat, Qatar, Irak, Indonesia. Di opsi terakhir, Indonesia masih berpeluang tergabung ke dalam grup tuan rumah Qatar. Hanya saja lawan skuad Garuda kali ini
adalah Irak yang menempati pot kedua. Negeri 1001 malam ini dinilai akan memberikan perlawanan yang sulit bagi timnas Indonesia. Selain rekor pertempuran, kesemuan yang buruk para pemain Irak sedang dalam performa yang on fire. Sebut saja seperti Ali Jassim yang di musim ini bermain bagi Almer City bersama Tom Hay. Kelincahan serta visi dari winger 21 tahun ini patut diperhatikan oleh skuad Garuda. Selain itu, pasukan tanah air juga harus mampu meredam serangan dari Aman Hussein. Striker 29 tahun ini mampu mencetak 5 gol di ronde ketiga. Alhasil, skuad Garuda dinilai perlu menyusun strategi khusus untuk mengakhiri rekor buruk ketika bertemu Irak. Apalagi hanya ada satu tim yang lolos langsung di setiap grupnya pada ronde keempat. Itu artinya skuad Garuda harus meraih 2 kemenangan demi menjaga asal lolos di ronde keempat. Jika gagal, timnas Indonesia harus mengincar posisi kedua demi bisa bermain di babak playoff. Jika bermain di babak ini, timnas Indonesia akan bermain melawan runner-up di grup lainnya dalam 2 leg. Kemenangan di babak ini akan membawa skuad Garuda ke playoff Interconfederation. Dalam babak ini, skuad Garuda akan bertemu dengan negara dari benua lain demi merebut tiket sisa ke Piala Dunia ke 2026. Itulah ulasan prediksi grup timnas Indonesia di ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Negara manakah yang akan menjadi calon lawan skuad Garuda? Dan mampukah timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dari babak ini? Sebuah keputusan yang sempat mendapatkan protes dari negara peserta. Tapi sayangnya, protes itu tidak digubris oleh AFC dan mereka tetap pada keputusannya. Itu berarti membuat Indonesia mau tak mau harus bersaing tandang antara Arab maupun Qatar. Namun baru-baru ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah. Kabar yang dimaksud adalah soal konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Konflik yang pastinya bisa memberikan pengaruh soal status tuan rumah dari Qatar dan Arab Saudi. Untuk ini, FIFA harus segera bertindak. Apakah mengubah keputusan dari AFC atau tidak? Jika diubah, masih banyak opsi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertandingan di tempat netral dan jauh dari konflik. Dan untuk itu, inilah cerita dari dampak konflik yang terjadi antara Iran dan Israel di bidang sepak bola. Ya, konflik antara Israel dan Iran sampai saat ini semakin hari semakin memanas. Konflik yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa, entah itu dari kubu Israel maupun Iran. Selain itu, konflik tersebut juga membuat Israel dan Iran mengalami kerugian yang sangat banyak. Di antaranya adalah kerugian materi. Kabarnya, mereka berdua sudah menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Berperang, dan kerugian itu bakal semakin bertambah karena belum ada tanda-tanda keduanya untuk berdamai. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan karena perang tersebut nyatanya juga membuat orang-orang yang tidak bersalah akhirnya menjadi korban, termasuk warga sipil dari Iran, mulai dari wanita hingga anak-anak. Berbeda dari kasus Bahrain, AFC harus menanggapi serius dari konflik antara Israel dengan Iran karena kedua kubu tersebut benar-benar berperang dan pastinya mengancam hal apapun yang tidak bersalah. Maka dari itu, Federasi Sepak Bola Asia tersebut harus mempertimbangkan venue pertandingan ke tempat yang lebih aman. Untuk tempat yang aman,
AFC bisa mempertimbangkan Indonesia. Lagian, Indonesia juga pantas jadi tuan rumah karena mereka juga ikut serta di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jepang siap bantu Indonesia untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Tampaknya, itu adalah sebuah kemampuan dan sebuah hal yang sulit dilakukan oleh AFC. Mereka pastinya lebih memilih memainkan pertandingan di tempat netral.